Jadi ini cerdas sekali ya Ustadz Syafiq Reza. Bahasa lama ini cerdas. Jadi kalau kita dengerin narasinya yang sebelahnya itu kan, kalau kumpul-kumpul di rumah orang meninggal lalu makan itu dianggap meratap itu. Kalau meratap itu kan mesti nangis atau berduka atau bersedih. Maka bagaimana caranya kumpul-kumpul di depan atau di rumahnya orang yang sudah meninggal, takziah lah. Tapi di situ juga ada makan-makannya, tapi terlepas dari jebakan masuk kategori meratap. Ya akhirnya mereka bikin stand up comedy. Jadi ngakak-ngakak, ketawa-ketawa gitu kan. Kalau kamu perhatikan kan itu momentumnya sedang takziah itu. Ada makanan di situ. Tapi tidak boleh diem-dieman, nanti bener meratap jadinya. Akhirnya yang berkelakar gitu, melawak di situ. Karena ini hari Senin, karena ini Selasa bukan Senin, jadi nggak ada snack dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Dan jadi salut lah ya. Jadi berarti tetap boleh pada akhirnya ya. Asalkan diisinya itu jangan meratap gitu. Ya ketawa-ketawa, cuman ya sebaiknya jangan dipraktekkan Pak. Kamu kumpul-kumpul di rumah orang meninggal terus melawak di situ. Sementara lihat keluarganya sedang berduka ya. Kurang ajar sebetulnya ya. Ya wallahu a'lam, saya membayangkan betapa rumitnya hidup dengan ajaran mereka ini ya. Ada orang meninggal kita datang makan-makan nggak boleh. Jadi terus takziahnya gimana? Nggak boleh bareng-bareng gitu. Kalau kumpul-kumpul mungkin karena rame-rame, jadi harus gantian gitu. Terus kalau misalnya tetangga meninggal kan, apa iya menjadi aneh gitu tetangga meninggal kita datang, terus kita datang dikasih makan oleh mereka, dikasih minum atau apalah setidaknya. Kenapa dipersoalkan sekali? Padahal kalau baca fatwanya Syekh bin Baz itu ya, kalau diberi kopi atau apa ya itu masuknya diafah. Tuan rumah kan menyambut tamu. Menyambut tamu itu kan salah satu dari akhlaknya ya memberikan suguhan. Tapi kalau ditarik kepada kamu ngumpul di depan orang, di rumahnya orang meninggal dan kamu makan-makan di situ, itu niyaha itu masuk kepada hal yang dikutuk oleh Rasulullah, niyaha itu. Jadi sepaket itu dengan ta'nun nasab, tafakhur bin nasab, niyaha itu. Salah satu dari tradisi orang Yahudi yang disebutnya kufrun gitu ya. Walaupun bukan menyebabkan kamu kafir ya. Tetapi saking jeleknya perilaku itu sampai disifati sebagai kekafiran. Nggak perlu baca-baca kitab ini kan. Iya, konten lucu-lucuan aja. Jadi diakali gitu ya. Jadi dihack bagaimana caranya tetap seperti masyarakat normal. Karena saya bilang masyarakat normal Pak. Ada orang meninggal kita datang ke rumahnya itu masyarakat normal Pak. Aneh sebuah masyarakat kalau ada yang meninggal terus nggak ada satupun yang datang ke situ. Kenapa nggak datang ke situ? Takut disuguhi. Nanti terjebak kepada kita datang rame-rame terus disuguhi terus makan terus niyah. Nah, menerjemahkan agama begitu ya susah Pak. Coba Salafi Wahabi pun lah kalau tetangganya mati dia nggak datang apa gimana? Apa cuek-cuek saja? Karena kalau datang nanti masuknya niyah lagi. Kumpul di depan orang meninggal, dikasih makanan. Terus ketika Rasulullah wafat dulu, apa nggak ada sahabat yang datang di situ? Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, apa nggak ada sahabat yang datang gitu? Gampangnya Pak, yang memandikan, yang ngurus kafannya, yang mengkafani, itu kan mesti orang Pak. Apa itu semuanya harus keluarganya gitu? Orang lain nggak boleh ikut-ikut karena nanti datang. Terus datang tamu disuguhi. Wah jadi kumpul-kumpul, makan-makan, niyah. Akhirnya caranya kumpul-kumpul, makan-makan, ketawa-ketawa. Biar nggak terkesan meratap. Karena nggak ada orang meratap, ketawa-ketawa. Ini pintar itu ya. Jadi dia temukan formula bagaimana tidak masuk niyah. Tapi normalnya itu adalah ya seperti masyarakat waras pada umumnya Pak. Satu kampung, di kampung manapun lah ada orang meninggal. Mau pagi, mau siang, mau malam. Itu mesti tetangganya datang Pak. Datang. Kenapa? Karena kita melayat orang meninggal itu adalah ajaran agama Pak. Makanya agak bingung. Melayat itu, takziah itu adalah ajaran agama. Tapi kalau misalnya datang terus ramai-ramai kumpul-kumpul makan-makan, dipersoalkan. Nah terus gimana caranya Pak? Datangnya satu-satu. Jadi harus gantian gitu. Kalau cuma satu orang kan nggak kumpul. Kalau tiga baru kumpul namanya. Kumpul-kumpul jamak aja. Jamak itu kan minimal 3. Ada yang bilang minimal 2. Karena jamak itu ya lawannya fardu. Jadi kalau fardun 1 mufrad, kalau tidak mufrad pasti jamak kan begitu. Ada pendapat yang begitu kan. Jadi jangan sampai lebih dari 2 orang lah. 2 orang masuk. Kalau suami istri yang datang harus tunggu kita belakangnya. Mereka pulang kita datang lagi dan jangan makan. Jangan sampai makan di situ. Kenapa? Karena nanti masuknya makan-makan, kumpul-kumpul, wah repot. Atau kalau enggak ya pakai yang tara ini, kumpul-kumpul makan-makan ketawa-ketawa. Biar enggak terjebak kepada niyah. Karena kan masa mau disebut meratap orang ketawa-ketawa begitu, melawak begitu ya. Cuma ya jangan dipraktekin kamu lagi takziah orang meninggal. Ayahnya meninggal, anaknya bersedih, istrinya bersedih, kamu datang ke situ, kamu kumpul di situ udah dikasih makan, dikasih kopi, kamu ketawa-ketawa, melawak.
Ya jangan Pak, bisa ditimpukin kamu. Nanti orang pikir ini apaan sih? Mentang-mentang biar nggak disebut meratap terus ketawa gitu ya. Enggak Pak, datang orang meninggal itu mendoakan. Menghibur yang meninggal, menghibur pun bukan lalu ketawa-ketawa sendiri begitu. Kecuali mungkin kalau misalnya dengan keluarganya mencoba mencairkan suasana biar nggak terlalu berduka. Masih masuk akal. Itu kayaknya ketawa-ketawa sendiri di luar, ngakak-ngakak begitu. Jadi agak aneh. Jadi terkesan nggak ada empatinya. Ini orang lagi berduka dia ketawa-ketawa di luar. Jadi takziah itu kan tasbir lah, menasihati untuk bersabar, menghibur, tasliyah juga bisa. Tapi ya jangan-jangan diartikan menghibur ya begitu, dia bikin stand up komedi. Karena stand up komedi itu kan hiburan juga. Ya itu sama dengan Mongol. Mongol kan pernah stand up komedi di acara orang meninggal ya. Jadi make sense juga ya, masuk akal juga ya. Jadi biar nggak bersedih, jadi dihibur keluarganya dengan lawak gitu. Kok jadi lawak begitu ya. Jadi ya begitu ya. Kalau kita beragama sepotong-sepotong ya begitu. Jadi rumit ya. Nggak utuh karena. Gimana caranya? Kita dianjurkan untuk takziah. Tapi kita nggak boleh kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dan makan-makan. Maka caranya adalah kita kumpul-kumpul makan-makan tapi ketawa-ketawa. Biar nggak masuk kepada niyahah. Karena katanya kalau kumpul-kumpul makan-makan itu dianggapnya niyahah. Nah, untuk menghilangkan anggapan itu niyahah. Niyahah itu rata Pak, pasti suasana duka. Menangis-nangis, meraung-raung itu niyahah namanya. Maka caranya ya ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Biar menjadi kebalikan dari niyahah. Begitu ya, pinter ini berarti ya. Ya kamu ikuti saja lah ya. Allahumma dina ada sabil.